Nah, ya silakan kelompok 4 ya untuk menyiapkan bahan presentasi. Kami dari kelompok 4 terdiri dari Elfrida, Hakim, terus saya sendiri Dimas ingin mempresentasikan mengenai pembukuan, pendaftaran perusahaan, dan nama perusahaan. Di pembahasan kita 3 poin. Yang pertama pembukuan, kedua pendaftaran perusahaan, dan 3 nama perusahaan. Pembukuan, pengertian pembukuan menurut UU nomor 28 tahun 2007 pasal 28, pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang hasil atau jasa ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Metode pembukuan terdiri di sini ada terdiri dari dua ya. Yang pertama sistem pembukuan masukan tunggal, dua sistem berpasangan. Manfaat pembukuan ini ada beberapa manfaat pembukuan. Yang pertama mengetahui besaran atau kerugian, dua mengetahui setiap transaksi keuntungan yang dilakukan oleh perusahaan, tiga bahan penilaian bisnis. Pendaftaran perusahaan merupakan daftar catatan resmi diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan pelaksanaan dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Daftar perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak. Ketentuan wajib daftar perusahaan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Ketentuan-ketentuan umum yang wajib dipenuhi dalam daftar wajib perusahaan ialah yang pertama, daftar perusahaan ialah daftar catatan resmi yang diadakan berdasarkan ketentuan undang-undang dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, perusahaan ialah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk bertujuan memperoleh sebuah keuntungan dan atau laba. Yang ketiga, pengusaha ialah setiap orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan. Yang keempat, usaha ialah setiap tindakan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha yang bertujuan memperoleh keuntungan. Yang kelima, menteri adalah orang yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan. Tujuan dan sifat wajib daftar perusahaan. Tujuan daftar perusahaan antara lain, 1. Mencatat secara benar keterangan suatu perusahaan yang meliputi identitas, data, serta keterangan lain tentang perusahaan. 2. Menyediakan informasi resmi untuk semua pihak. 3. Menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha. Menciptakan iklim dunia usaha yang sehat bagi dunia usaha. 5. Terciptanya transparansi dalam kegiatan dunia usaha. Nama perusahaan merupakan jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya dalam mencari keuntungan. Nama perusahaan melekat pada bentuk hukum perusahaan itu. Dengan nama itu, perusahaan akan lebih dikenal oleh masyarakat sebagai perusahaan tertentu yang berbeda dengan perusahaan lain yang sejenis. Nama perusahaan dapat ditemukan dalam pasal pertama Akta Pendirian atau anggaran dasar suatu perusahaan baik yang dibentuk badan usaha seperti usaha dagang atau yang dikenal dengan nama singkatan UD, usaha perseorangan, firma dan persekutuan, komanditer atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan singkatan CV, komanditair penosiap. Sedangkan yang berbentuk badan hukum yakni perseroan terbatas yang disingkat PT. Kebebasan memakai nama perusahaan. Pengaturan menggunakan nama suatu perusahaan di Belanda sudah diatur sejak tahun 1921 dengan mengeluarkan undang-undang tentang nama perusahaan yakni Hendel Na Amwet TB 1921 nomor 842. Pengaturan pemerintah Belanda memberikan kebebasan nama dan memakai nama perusahaan di mana kebebasan memakai nama perusahaan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan norma yang berlaku. Undang-undang atas nama perusahaan. Nama perusahaan yang diatur dalam Hendel Namswet TB 1921 nomor 842 dengan beberapa asas-asas yang dapat diterapkan di Indonesia. Selain itu, pengaturan nama perusahaan ditemukan juga dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 16 KUHD menegaskan firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama.
Kesimpulannya, dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi hak, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah, harga perolehan, dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Dalam pasal 1 UU Republik Indonesia nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, ketentuan-ketentuan umum yang wajib dipenuhi dalam daftar wajib perusahaan lain. Daftar perusahaan ialah daftar catatan resmi yang diadakan berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan-peraturan pelaksanaan pengaturan nama perusahaan, hanya diatur secara khusus untuk badan hukum perseroan terbatas dalam bentuk peraturan undang-undangan di bawah undang-undang, yakni diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan terbatas. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Iya, oke. Kepada Anda yang lain, ya, silakan bertanya. Ya. Pembukuan. Nah, pembukuan itu gimana? Ini mungkin kalau Anda sekolahnya itu di SMK, kalau dulu namanya SMEA, ya, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, ya. Kalau dulu, sekarang ini SMK apa namanya, ya? Mungkin SMK Sekretaris atau SMK administrasi. administrasi, ya. Nah, SMK administrasi, ya. Nah, itu mungkin dipelajari mengenai pembukuan ini, ya, pembukuan, ya. Jadi laporan laba rugi, nah, gitulah, ya. Jadi pendapatan apa aja yang didapatkan perusahaan itu, ya. Kemudian pengeluaran, ya, apa yang dikeluarkan oleh perusahaan itu, ya. Misalnya beli ini, beli itu, bayar ini, bayar itu, itu, ya. Nah, itu pengeluaran. Nah, penerimaan, nah, misalnya dari dana pinjaman, misalnya, ya. Dana pinjaman itu juga termasuk pendapatan itu, ya. Dana pinjaman, ya. Nah, itu pendapatan itu, walaupun sebenarnya pendapatannya itu harus dibayar, bukan uang dia sebenarnya, ya. Tapi itu masuk dalam pos, ya, pos pendapatan, ya. Nanti di pos pengeluarannya itu nanti pembayaran cicilannya, ya. Jadi di pos pengeluaran, ya, nah, itu pembayaran cicilannya. Nah, kalau dia nerima kredit itu masuk dalam pos pendapatan. Nah, gitu, ya. Nah, jadi kalau ini apa namanya? Kenapa kok KUA Dagang ini mengatur mengenai pembukuan, ya, membuat pembukuan, ya, membuat laporan kegiatan perusahaan itu, ya, yang meliputi yang saya bilang tadi, laporan laporan laba rugi. Nah, ya, ada juga itu dulu istilahnya itu, ya, laporan laba rugi, ya. Jadi dari situ kita tahu bahwa perusahaan itu atau usaha itu dia mendapatkan laba, ya. Dari pendapatannya itu lebih banyak dibanding pengeluarannya, ya. Jadi dia punya laba, keuntungan, ya. Jadi beda kalau perusahaan itu misalnya dia tidak punya pendapatannya itu lebih kecil dibanding pengeluarannya. Nah, maka perusahaan itu rugi, ya. Nah, itu maka dikatakan laporan laba rugi, ya. Jadi ketika dia misalnya lebih besar pendapatannya dibanding pengeluarannya, maka dia punya laba atau punya untung. Nah, ketika dia pengeluarannya lebih banyak dibanding pendapatannya, maka perusahaan itu rugi. Nah, gitu, ya.
taunya dari mana untung, taunya dari mana rugi, dari laporan itu ya, dari tulisan yang dibukukan itu. Nah, dari situ bisa dilihat ya, aktivitas perusahaan itu ya. Ngapain aja perusahaan itu, apa aja yang dilakukannya ya. Jadi misalnya kenapa perusahaan itu misalnya rugi? Ah, bisa dilihat. Ya, oh ini. Ya, oh ini misalnya. Misalnya pembayaran utangnya itu terlalu besar misalnya. Atau misalnya apa namanya? Perkembangan daripada perusahaannya itu melemah ya. Sehingga ya tidak bisa menutupi apa namanya itu pos-pos pengeluarannya ya. Itu yang disebut dia dengan lebih besar pengeluaran dibanding pendapatan. Nah, ya. Jadi seperti itu dia ya. Supaya tahu gitu ya. Itu bentuk pertanggungjawaban itu ya. Bentuk pertanggungjawaban. Kalau misalnya kita arahkan dia, itu juga termasuk bentuk pertanggungjawaban hukum ya. Pengelola perusahaan itu ya. Oke. Jadi itu dia ya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu misalnya bangkrut ya. Kalau nggak ada pilot atau bangkrut ya. Itu gimana? Kalau misalnya cuma sekedar dituduh-tuduh misalnya itu kan nggak bisa. Wah dia itu korupsi tuh, korupsi dia. Ya. Pimpinan kita itu korupsi misalnya. Kalau nggak ada laporan pertanggungjawabannya, nggak ada buktinya, itu istilahnya kan bukti itu. Laporan keuangan itu bukti ya. Laporan keuangan, pembukuan itu bukti ya. Jadi kalau misalnya ya perusahaan itu misalnya nggak buat pembukuan, gimana membuktikan bahwa pengelola perusahaan itu melakukan perbuatan yang tidak curang misalnya. Biasanya kan kalau rugi begitu, ini sudah dikorupsi pimpinan kita nih, dikorupsi oleh pimpinan perusahaan itu nih ya. Ketika rugi misalnya. Padahal sebenarnya dia tidak mengkorupsi keuangan, tidak melakukan tindakan apa namanya yang membuat perusahaan itu berkurang asetnya ya. Itu dari mana diketahui? Dari laporan keuangan, dari pembukuan yang dilakukan. Jadi dia memang ada kaitannya juga dengan hukum juga ini. Ini bukan persoalan ekonomi saja ya. Jadi bukan persoalan ekonomi saja, bukan persoalan bisnis saja ini membuat pembukuan ini ya. Tapi juga punya kaitan dia dengan persoalan hukum. Manakala nanti ada pihak-pihak yang mengklaim bahwa pimpinan perusahaan itu melakukan tindakan curang misalnya. Ya entah korupsi atau melakukan penggelapan dan sebagainya. Sehingga perusahaan itu rugi. Dari mana misalnya pimpinan perusahaan itu bisa membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindakan curang? Dari pembukuan. Ya, dari pembukuan itu. Begitu ya. Kemudian pengusaha dan pembantu pendaftaran perusahaan ya. Pendaftaran perusahaan itu kenapa didaftarkan perusahaan itu? Tadi sudah dijelaskan di PPT teman Anda itu ya. Sudah dijelaskan itu kenapa perusahaan itu didaftarkan. Ya. Ada perusahaan yang wajib didaftarkan, ada yang enggak. Ya. Jadi kalau di situ ya, kalau yang enggak wajib didaftarkan itu apa itu? Yang enggak wajib didaftarkan. Ya, apa namanya? Pendaftaran perusahaan. Ya. Perusahaan mana yang enggak wajib didaftarkan? Perusahaan mana yang enggak wajib didaftarkan? Itu yang itu bukan sih, Pak. Ya?
Gimana? Yang kayak milik sendiri, yang kayak tukang bakso, yang kayak gitu-gitu yang tadi Bapak jelasin itu. Iya. Nah, itu nggak wajib untuk didaftarkan itu. Kalau usaha perseorangan namanya, itu nggak wajib didaftarkan. Nah, tapi kalau dia perusahaan negara, itu nggak wajib juga didaftarkan, itu perjan, ya, perusahaan jawatan. Perusahaan jawatan itu tidak wajib didaftarkan, tapi perusahaan jawatan itu udah nggak ada lagi sekarang, ya. Itu berdasarkan merujuk pada Undang-Undang BUMN, ya. Itu perusahaan jawatan itu udah nggak ada lagi bentuknya. Yang ada itu perseroan atau PT, kemudian perusahaan umum, ya. Jadi perseroan terbatas atau PT, dan perusahaan umum atau perum. Nah, itu kalau BUMN atau perusahaan negara, ya, itu bentuknya tinggal dua itu lagi, ya, perseroan atau PT atau perusahaan umum atau perum. Nah, itu yang wajib didaftarkan. Sedangkan perjan tidak. Nah, itu tapi sekarang udah nggak ada lagi perjan itu, ya. Setelah ada Undang-Undang BUMN itu, Undang-Undang BUMN tahun 2003. Nah, ya. Undang-Undang BUMN tahun 2003 menyatakan tinggal dua, ya, tinggal dua, yakni PT dan perum. Nah, itu makanya kereta api itu berubah bentuk dia dari perjan. Dulu kan kereta api itu kan perjan itu perusahaan jawatan, ya, PJKA, ya, perusahaan jawatan kereta api, ya. Nah, jadi dulu dia perjan, ya, kereta api itu. Dengan lahirnya Undang-Undang BUMN, ya, lahirnya Undang-Undang BUMN, itu kereta api itu merubah bentuk dia ke PT, dari perjan merubah ke PT. Nah, gitu, ya. Nah, jadi nggak ada lagi perjan. Nah, di saat dulu ada perjan, perjan itu nggak wajib untuk didaftarkan, nggak wajib. Sama dengan usaha perseorangan, nggak wajib, ya. Nah, kenapa kok perjan itu nggak wajib didaftarkan? Karena perjan itu, ya, didirikan oleh pemerintah untuk mengurusi publik, ya, melayani publik. Jadi nggak persoalan gitu, mau dia untung, mau dia rugi, itu nggak persoalan pemerintah, ya. Kalau dia rugi, disubsidi. Kalau dia rugi, dia disubsidi. Nah, itu makanya kereta api itu dulu, ya, itu nggak pernah untung memang. Rugi terus dari masa ke masa, ya. Itu kereta api, ya. Baru setelah dia menjadi PT, 3 tahun setelah dia PT, nah baru mulai ada untung, ya. 3 tahun setelah dia berubah menjadi PT kereta api itu, ya. Namun sebelum berubah dia menjadi PT, itu rugi terus, ya, kereta api itu, ya. Semenjak dia didirikan sampai, ya, sampai tahun 2005, ya, itu kereta api rugi terus. Nah, gitulah dia, ya. Kenapa nggak didaftarkan, ya, orang pemerintah nggak peduli, mau untung dia, mau rugi dia, terserah. Rugi kasih subsidi, ya, drop dana. Nah, begitu, ya. Jadi kan nggak perlu didaftarkan dia. Gitu, ya. Nah, jadi berkaitan dia dengan pendaftaran perusahaan itu seperti itu, ya. Begitu juga dia dengan nama perusahaan, ya. Nama perusahaan itu nama perusahaan, didaftarkan, ya. Nama perusahaan itu didaftarkan, ya. Itu juga sama, nggak jauh beda, ya. Nggak jauh beda. Supaya apa? Supaya pemerintah mendapatkan data, ya. Mendapatkan data berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini, ya, mendapatkan data dia. Nah, ya. Jadi kalau misalnya dia dapatkan data itu, misalnya kan ada program-program pemerintah, misalnya
misalnya ada bantuan dana, biasanya bantuan dana itu bukan uang dikasih ya, tapi memberikan pinjaman ya. Jadi memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan kecil menengah ya. Itu kan ada dana-dana dari pemerintah ya. Dengan maksud membantu ya, membantu usaha-usaha kecil menengah itu. Jadi dialokasikan anggaran untuk pinjaman ya. Alokasi pinjaman. Nah, begitu ya. Nah, kemudian saya mau melanjutkan dulu mengenai pertanyaan Anda tadi ya. Nah, pertanyaan Anda tadi itu apa itu? Apa namanya? Berkaitan dengan ekspor impor minuman beralkohol. Nah, ini M. Aditya Akbar ya. M. Aditya Akbar. Nah ya. Nah, ini gimana nih? Bisa nggak diekspor atau diimpor minuman beralkohol? Ada nggak peraturannya? Ya. Nah, kalau ditanya adakah peraturannya, ada. Ya, ada. Jadi tidak boleh, itu ada aturan mainnya, ada aturannya, ada ketentuannya. Itu nggak boleh sembarangan ya mengekspor dan mengimpor minuman beralkohol. Ya, itu nggak sembarangan dia. Ya, nggak bebas. Ya. Jadi ada persyaratannya. Jadi dalam peraturan itu disebutkan, ya. Jadi ada misalnya apa namanya itu ya, kandungan berapa persen alkohol. Nah, jadi berkaitan dengan ekspor impor minuman beralkohol itu ada peraturannya ya. Jadi memang tidak bisa setiap orang dengan mudah begitu melakukan ekspor impor minuman beralkohol ya. Tapi memang biasanya begini ya. Minum-minum alkohol ini rawan ini diseludupkan ya. Jadi rawan dia untuk diseludupkan ini ya, minum-minuman beralkohol ini. Kalau Anda lihat misalnya banyak yang tertangkap gitu ya, minuman-minuman yang tanpa izin. Jadi minuman-minuman beralkohol ini diproduksi juga itu nggak bisa suka-suka hati sembarangan diproduksi, itu ada izinnya ya. Jadi izin memproduksi minuman keras, izin menjual aja ada ya, izin menjual minuman keras ada. Jadi kalau mau menjual minuman keras itu untuk minuman keras tertentu gitu ya, itu yang persentase nilai alkoholnya itu yang agak tinggi, itu ada ketentuannya itu harus ada izinnya. Ya, jadi yang memproduksinya ada izin, yang menjual ada izin. Nah, begitu juga yang melakukan ekspor impor itu tadi ya, itu lebih ketat lagi tuh ya. Kemudian yang kelima itu Nixon Putra ya. Nixon Putra. Nixon Putra ini nanya begini, apakah firma bisa menjadi pemegang saham dalam PT? Ya. Apakah firma bisa menjadi pemegang saham dalam PT? Bisa. Ya. Jadi yang bisa menjadi pemegang saham di PT itu perorangan dan badan hukum. Ya. Jadi perorangan dan badan hukum. Jadi perorangan misalnya kayak kita ini misalnya, seperti kita ini, nah itu bisa ini beli saham PT itu ya. Yang penting ada uang ya. Jadi ada uang, kemudian pembelinya itu dewasa dia. Ya, dewasa. Tahu Anda dewasa kan? Jadi dewasa menurut undang-undang. Kalau menurut KUHP Perdata itu berapa tahun dewasa? Jadi kan dewasa dia kalau menurut KUHP Perdata itu umur 21 tahun. Kalau menurut KUHP Perdata 21 tahun. Nah, itu dewasa. Ya. Bisa dia lebih muda dari 21 tahun kalau dia itu sudah kawin. Ya.
Nah, sudah berumah tangga maksudnya. Nah, itu umurnya misalnya di bawah 21 tahun, misal umur 20 tahun, umur 19 tahun. Nah, boleh, bisa dewasa. Bisa dia dikategorikan dewasa kalau sudah menikah atau sudah kawin. Nah, ya. Kalau menurut KUA Perdata itu kan ketentuannya boleh kawin, ya. Kalau dia laki-laki 18 tahun, ya. Perempuan 15 tahun, ya. Itu kalau menurut KUA Perdata. Kalau menurut Undang-Undang Perkawinan kita berapa tahun? Kalau Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Nah, itu 17 18 gitu tahu tuh, Pak. kalau Undang-Undang Perkawinan kita itu yang tahun 74 itu laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun. Jadi ada 1 tahun bedanya ya, lebih tua 1 tahun ya. Kalau Undang-Undang Perkawinan kita tahun 74 itu. Jadi kalau perempuan 15 tahun, kalau perdata tadi kan. Nah, kalau perempuan Undang-Undang Perkawinan 16 tahun. Kalau laki-laki menurut KUA Perdata 18 tahun minimal. Kalau menurut perkawinan Undang-Undang Perkawinan tahun 74 19 tahun. 19 tahun. Jadi, beda setahun ya. Jadi itu kalau menurut hukum ya, orang itu bisa melakukan perbuatan hukum itu kalau dia udah dewasa. Ya. Kalau dia belum dewasa masih anak-anak. Umurnya misalnya masih 14 tahun, ya, 13 tahun misalnya. Nah itu gimana? Ya nggak bisa dia membeli saham, ya, nggak bisa membeli saham dia itu. Itu membeli saham itu kan melakukan perbuatan hukum itu, ya, melakukan perbuatan hukum. Tapi nggak tahu juga ya gimana perkembangan ini karena kalau orang membuat perjanjian jual beli itu kan merujuk pada ketentuan hukum perdata mengenai dewasa itu. Ya. Jadi dia dewasa, sehat lahir dan batin, ya. Tidak di bawah pengampuan. Nah, sehat lahir dan batin itu maksudnya dia nggak gila misalnya. Nah, nggak gila dia. Nah, jadi nggak gila. Kalau orang gila itu nggak bisa dia membuat perjanjian jual beli ya. Kalau orang gila. Ya. Nah, sebenarnya juga orang gila itu nggak bisa nyoblos itu ya. Nah, orang gila itu nggak bisa nyoblos itu kalau perdata itu. Ya. Kenapa orang gila itu nggak bisa nyoblos? Karena nyoblos itu melakukan perbuatan hukum itu. Ya. Nyoblos pemilu. Ya. Nah, ketika yang baru-baru ini, ya, yang lalu itu kan ada orang gila ikut nyoblos dia kan. Nah, itu nggak bisa itu kalau perdata itu nggak boleh. Orang gila itu melakukan perbuatan hukum. Dia dianggap itu nggak memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Nah, jadi kalau dia nggak memenuhi syarat sebagai subjek hukum, masa melakukan perbuatan hukum? Itu dari kacamata hukumnya ya. Kita bicaranya dari kacamata hukum. Ya. Jadi orang gila itu nggak bisa nyoblos. Ya. Jadi ya nggak tahu juga kenapa kok bisa pula orang gila itu bisa nyoblos pula di pemilu 2019 ini tadi ya. Nggak tahu juga lah itu kenapa itu ya. Jadi orang yang gila itu nggak memenuhi syarat dia sebagai subjek hukum itu ya. Itu sebenarnya itu fatal itu ya. Ya. Kalau orang gila itu kan nggak bisa dia ngapain-ngapain, nggak bisa dimintai pertanggungjawabannya itu ya. Kalau misalnya dia membunuh pun dia, ya kalau memang betul-betul gila ya, nah itu nggak bisa diminta pertanggungjawaban. Ya, cuma dikatakan orang itu gila itu gimana? Nah itu ada prosesnya. Ya. Yang pertama itu yang menyatakan gila itu adalah aparat. Bukan aparat ya, yang menyatakan orang itu gila atau enggak itu dokter, ya, dokter jiwa,
ya, hasil pemeriksaan dari dokter jiwa. Nah, jadi nggak bisa dibilang gila gitu, nggak bisa. Itu dari aspek hukumnya, ya, dari aspek hukum. Nah, ini kan Anda kan masuk hukum ini, ya. Nah, masuk hukum. Makanya kita bicara juga mengenai hukumnya gimana, gitu ya. Nah, jadi memang ya, ketika orang itu sudah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, baru dia bisa melakukan perbuatan hukum. Ya, jual beli, ya, kemudian yang lain-lain lah, ya, melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang lain, ya. Itu apa namanya, harus memenuhi syarat seperti itu, ya. Jadi ini berkaitan dia dengan apa namanya? Apakah firma bisa menjadi pemegang saham? Ya bisa. Orang pribadi bisa. Nah, cuma kan orang pribadi itu syaratnya yang tadi yang saya bilang pada Anda tadi, ya. Dia memenuhi syarat sebagai subjek hukum dia, ya. Dewasa dia, umurnya mencukupi. Kemudian sehat lahir dan batin. Nah, sehat lahir dan batin. Kemudian tidak di bawah pengampuan, ya. Istilah hukumnya itu kuratel namanya. Tulisannya curatele, ya. Nah, itu jadi kalau dia sudah terpenuhi itu semua, baru bisa dia. Jadi membeli saham itu melakukan perbuatan hukum. Ya. Nah, jadi harus terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu harus terpenuhi. Nah, gitu ya. Ya, saudara-saudara, mungkin itu yang saya sampaikan hari ini di pertemuan perkuliahan kita ini, ya. Nah, ya.